Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel Namaku Riza, serta aktifkan semua loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita. Oke? Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Reza Novan di channel ini. Nah, dalam video kali ini kita akan membandingkan dua handphone ini nih teman-teman. Ini yang satu adalah iPhone XR, yang satu adalah Mi 10T. Jadi, saya sengaja bandingkan dua handphone ini gitu. Alasannya adalah karena kan ini harganya berdekatan gitu. Jadi yang ini barunya itu 599, tapi banyak yang jual itu sekitar 6 jutaan gitu, 6.200.000, 6.300.000 bahkan gitu, karena harga barunya itu nggak ngotak gitu yang ini. Sedangkan yang ini saya belinya iPhone XR itu dengan harga 5.800.000-an gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, dan ada juga yang jual sampai 6 juta, 6 juta setengah, dan barunya juga ini 8 jutaan loh teman-teman. Ini kebetulan saya beli secondnya aja, dan yang Mi 10T ini kebetulan saya beli baru gitu. Nah, pasti dengan budget 6 jutaan itu kalian bertanya-tanya kan kepada saya gitu, apakah saya harus beli iPhone XR ini yang second gitu, ataukah kalian harus beli Xiaomi Mi 10T? Kalian penasaran kan apa aja yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian membeli handphone ini? Nah, langsung saya jelaskan dari awal. Oke teman-teman, nah ketika kalian beli Xiaomi Mi 10T, inilah kelengkapan yang akan kalian dapat. Mulai dari pertama adalah handphonenya nih seperti ini, dan di depannya ada anti goresnya ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Nah selanjutnya kalian dapat chargernya, kepala charger 33 watt maksimalnya gitu. Ini udah support fast charging 33 watt, bayangkan. Dan ini kabelnya USB Type-C yang support 33 wattnya teman-teman. Ngecasnya pokoknya kalau saya sih biasanya 1 jam itu udah penuh gitu teman-teman. Bahkan kurang dari 1 jam udah penuh dari sekitar 30%-an. Nah di sini terus ada kabel nih teman-teman, kabel konverter gitu. Kalau misalkan kalian suka ngeplug gitu, ini buat mic-nya. Nih, karena di sini kan nggak ada jack audionya gitu di handphone ini. Nggak ada jack audionya, jadi ini ada kabel konverter USB Type-C ke jack audio. Oke, dan selanjutnya adalah ini teman-teman. Ini adalah SIM ejectornya. Selanjutnya adalah casingnya, gratis loh teman-teman, ini dari Xiaomi nih. Bentuknya seperti ini nih, tuh keren sih kalau menurut saya ini. Nah, dan terakhir adalah ini nih teman-teman. Ini adalah buku petunjuk dan kartu garansinya. Kartu garansinya ini gitu teman-teman, kalian dapat garansi 2 tahun loh buat handphone Xiaomi Mi 10T. Jadi diperkirakan gitu Xiaomi Mi 10T ini bisa bertahan 2 tahun lebih, karena emang garansinya juga mantap sih. Kalau menurut saya 2 tahun nggak ganti HP gitu, HP keren gini gitu. Wah bagus sih kalau menurut saya ya. Oh iya teman-teman, ketika kalian beli Xiaomi, nggak lupa kalian dapat ini nih kalau misalkan kalian belinya pas pre-order gitu. Mi True Wireless Earphone 2 Basic. Jadi saya belinya pas pre-order, jadi dapat ini. Alhamdulillah gratis gitu. Kalau beli kan ini sekitar 300 ribuan lah gitu. Mantap nih kalau menurut saya. Oke teman-teman, nah kalau misalkan kalian beli iPhone XR gitu yang bekas, apa saja sih yang akan kalian dapat gitu? Pertama adalah handphonenya nih teman-teman, seperti ini. Handphonenya ya namanya juga bekas gitu, nggak terlalu mulus sih. Nih ada gores sedikit, nggak terlalu kelihatan tuh, sedikit sih itu. Terus di bagian layar juga sebentar saya akan buka dulu kuncinya. Nah di sini tuh ada gores sedikit tuh, nggak terlalu kelihatan sih karena saya kemarin kan udah beli ini nih. Ini anti gores saya beli nih, tuh keren kan? Ini anti goresnya 100 ribuan gitu, dapat 2. Di sini ada 1 bonus gitu nanti kalau misalkan kalian beli untuk bekas review saya gitu. Dan ini nggak terlalu kelihatan juga, dan emang sih namanya juga HP second ya harus wajar ya ada gores-gores sedikit gitu ya, namanya juga HP second. Nah selanjutnya ada ini nih teman-teman nih, ini nota pembeliannya gitu. Kalau misalkan kalian beli nih, saya belinya 5.800.000-an gitu, dengan ongkirnya 5.850.000 gitu teman-teman. Ini saya beli di Tokopedia. Oke, selanjutnya di sini nih, selanjutnya ada ini nih. Tuh, ada earphone yang gratis ya teman-teman, tapi ini yang KW-nya gitu teman-teman. Dan di sini ada, nih kalian bisa lihat colokannya gitu teman-teman, colokan untuk ngecas, dan ini KW juga. Yang ini juga adalah kabel lightning yang KW juga gitu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ada buku panduannya gitu, dan ada SIM ejectornya juga. Ya kurang lebih seperti ini gitu. Misalkan kalau misalkan kalian beli untuk iPhone XR yang bekas gitu, yang rata-rata sih aksesorisnya itu nggak ori gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian pengen casnya ori, kalian silahkan beli yang ini aja nih teman-teman. Kalian bisa beli merek Ugreen ataupun merek Anker gitu, Aoki dan lain sebagainya, yang di sini udah bersertifikat MFI gitu teman-teman. Seperti itu sih, kebetulan saya juga beli yang seperti ini itu teman-teman. Nah oke, kalau misalkan kalian pengen nonton lebih lengkap untuk video unboxingnya, silahkan cek di pojok kanan atas ya. Oke teman-teman sekalian, kalau misalkan kalian beli bekas review saya juga, nanti kalian bakalan dapat ini nih teman-teman. Ini adalah nih cap desk
Untuk powerbanknya ini, powerbanknya udah bersertifikat MFI juga teman-teman nih, made for iPhone. Jadi ini udah mantep banget sih. Harganya itu adalah 350 ribuan. Nanti saya akan kasih gratis kalau misalkan kalian beli ini bekas review saya gitu. Nanti ditunggu aja pokoknya video untuk bekas reviewnya. Nah teman-teman, untuk bicara soal spesifikasinya, iPhone XR memiliki layar yang lebih kecil. Kalian bisa lihat sendiri nih seperti ini. Perbedaan layarnya adalah iPhone XR 6,1 inci dengan resolusi HD+, sedangkan Mi 10T 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate 144 Hz, di mana refresh rate ini membuat tuh scroll-scrollnya lebih enak gitu teman-teman. Sedangkan ini lebih kurang smooth gitu kalau scroll aplikasi gitu teman-teman, cuma 60 Hz, dan juga masih HD+ coba. Dan untuk kameranya iPhone XR cuma ada satu nih di belakang. Nih, ini resolusinya 12 megapiksel, kalian bisa lihat. Tapi bisa merekam video hingga 4K juga 60 fps gitu teman-teman. Sedangkan kamera depannya adalah 7 megapiksel yang bisa merekam hingga 1080p 60 fps teman-teman di sini. Nah, untuk RAM-nya adalah 3 GB dengan memorinya adalah 64 GB ya yang saya beli ini. Tapi ada juga varian yang 128 GB, 256 GB juga teman-teman. Kalian silahkan pilih memori sesuai harga aja gitu. Karena makin tinggi harga itu ya memorinya makin gede. Jadi sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Dan baterainya ini kecil banget loh teman-teman, bisa kalian lihat cuma 2900 mAh. Nah, teman-teman, untuk Xiaomi Mi 10T RAM-nya adalah 8 GB yang kita beli ini gitu, dan untuk memorinya adalah 128 GB, serta baterainya kalian bisa lihat jauh ya perbedaannya, 5000 mAh gitu Xiaomi Mi 10T ini. Dan untuk kameranya, kamera utama adalah 64 megapiksel yang ini nih, 64 megapiksel, lalu ada 13 megapiksel dan 5 megapiksel teman-teman di bagian belakang. Dan ini bagian belakang ini kamera utamanya bisa support video hingga 8K loh teman-teman, bayangin 8K di handphone ini. Sedangkan ini cuma 4K ya, namanya juga handphone yang udah lama gitu. Ini cuma 4K doang sampai 60 fps, sedangkan ini bisa sampai 8K gitu, bayangin. Dan untuk kamera depannya, ini Xiaomi Mi 10T ini memiliki resolusi yang tinggi juga ya. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, kamera depannya adalah 20 megapiksel teman-teman. Kalian bisa lihat, dan video yang bisa ditangkap dari kamera depan ini adalah up to 1080p 30 fps, dan slow motion juga bisa ditangkap di sini sampai 120 fps di resolusi 720p-nya teman-teman di kamera depan ini. Wah, mantap sih. Untuk jelas-jelas ya, perbedaannya itu jauh banget ya ketika kalian beli HP ini gitu. Dari layar, dari baterai juga gedean ini gitu teman-teman, dan ini juga masih garansi juga Xiaomi Mi 10T. Nah, untuk harga aja gitu yang berdekatan gitu teman-teman. Nah, selain itu kan ini pakai Apple A12 Bionic gitu. Kita lihat gitu, prosesor 2 tahun lalu itu berapa skor Antutunya. Nah, di sini saya udah tes juga sebenarnya kedua handphone ini untuk skor Antutunya. Teman-teman bisa lihat ya, nih masing-masing skor Antutunya. Oke, tuh. Jadi perbedaannya seperti ini teman-teman nih. Jadi untuk Xiaomi Mi 10T skor Antutunya 580 ribuan, sedangkan ini 420 ribuan gitu iPhone XR. Ya wajar lah, namanya juga handphone tahun lalu gitu teman-teman. Nah, kita coba bandingkan dengan iPhone saya yang satu lagi, yaitu iPhone 12 mini ya. Oke teman-teman, inilah perbedaan dari skor Antutunya ya. Pertama dari iPhone XR, kalian bisa lihat skornya 420 ribuan. Mi 10T adalah 580 ribuan, 584 ribuan totalnya. Kalau yang ini iPhone 12 mini adalah, kalian bisa lihat 588 ribuan. Jadi tuh jelas ya, perbedaannya itu jauh sih antara ketiga handphone ini gitu. Ini sama yang ini jauh gitu. Tapi kalau yang Xiaomi dan juga iPhone 12 mini ini tuh bedanya tipis banget gitu untuk skor Antutunya. Nah, saya nggak akan bahas iPhone 12 mini dulu, saya akan fokus untuk bahas ini teman-teman. Nah, sekarang kita lihat performa untuk main gamenya ya. Oke, di sini teman-teman untuk grafiknya sama-sama bagus ya teman-teman ketika kita main PUBG itu gitu. Nah, untuk Xiaomi Mi 10T aja gitu, grafiknya adalah Ultra HD dan settingannya Ultra gitu. Ini settingan tertinggi karena UHD ini belum ada ya di smartphone gitu, adanya di laptop. Nah, sama juga di sini teman-teman nih, kalian bisa lihat untuk iPhone XR juga sama Ultra HD juga, dan dengan frame-nya adalah Ultra juga. Nah, kita lihat gitu, di mana yang paling enak gitu dipakainya. Kita akan mainkan aja. Nah, ini di iPhone XR ya. Saya merasa sih nggak ada kendala gitu pas menggunakan ini, tuh pas jalannya juga masih lancar-lancar aja gitu. Kita berbeda ya speakernya. Tuh. Masih enak-enak aja sih digunakan untuk iPhone XR juga. Cuma ketika kita pindah ke Xiaomi Mi 10T gitu tuh, layarnya asli lega banget sih ini. Bikin tuh pandangan kita lebih luas aja dan gak terhalang sama notes gitu kan. Ini kan notesnya gede banget gitu, sedangkan ini tuh cuma tempel stick aja segini. Jadi wah, enak sih kalau menurut saya tuh, lebih mantep sih.
di Xiaomi Mi 10T udah jelas ya. Oh ya teman-teman, ketika kalian menggunakan iPhone dan Android ada beberapa perbedaan ya, yang menurut saya sih signifikan juga sih, diantaranya ketika kita kunci rotasinya dinonaktifkan gitu teman-teman. Nih kalian bisa lihat nih, kalau dipesan sih ya iPhone masih bisa rotate tuh, dipesan, lalu terus di Safari juga nih masih bisa di rotate ya tuh untuk iPhone. Kalau di sini ini Xiaomi jelas ya tuh, di browser bisa aman ya. Nah dipesan nggak bisa ya teman-teman di Xiaomi gitu, cuma ada yang lainnya gitu, kayak nih misalkan kita buka Facebook nih, saya buka Facebook tuh, Facebook di sini bisa rotate nih teman-teman tuh, ini gini terus dibalikin gini tuh, Facebook bisa rotate nih begini teman-teman nih. Sedangkan di sini di iPhone gitu tuh, iPhone nggak bisa rotate gitu di sini, tampilan sini. Nah selanjutnya ada juga nih teman-teman di YouTube nih. Kalau YouTube kan tampilannya seperti ini nih, kita lihat ya YouTube. Ini YouTube di sini nggak bisa di rotate nih pas gini ya, bukan pas putar video. Kalau putar video itu semua juga bisa di rotate ya. Tuh. Kalau putar video mah otomatis semua bisa di rotate. Cuma yang saya tekankan itu ketika kita di beranda gitu teman-teman, di beranda ini nih, ini di beranda ya, tuh bisa di rotate nih gitu teman-teman tuh. Jadi menurut saya sih itu banyak kefleksibelan yang di sini yang nggak bisa di iPhone gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, kita tes kameranya ya. Nah teman-teman, ini dia ya, yang ini saya yang goyang-goyang ini adalah Xiaomi Mi 10T. Nah ini adalah resolusi 1080p 30 fps, sedangkan yang ini maksimalnya di 1080p 60 fps. Nah kita sambil jalan ya. Oke nih sambil jalan, ini di dalam ruangan gitu, kalian bisa lihat segoyang apa gitu ini di dalam ruangan, dan ini kalian bisa dengar juga suaranya gitu teman-teman. Nah kita coba untuk kamera belakangnya. Nah kamera belakangnya seperti ini nih teman-teman. Nah teman-teman, ini sama-sama keduanya menggunakan resolusi 4K 60 fps ya untuk kamera belakangnya. Ini kalian bisa lihat yang Xiaomi lebih terang memang ya, tapi untuk stabilnya stabil iPhone ya, stabilnya gitu. Tapi untuk hasilnya kalau menurut saya ya, nih kita lihat deh, kalian bisa lihat sendiri tuh, hasilnya Xiaomi emang lebih jelas gitu, cuma kurang bagus aja, agak goyang dikit gitu untuk Xiaomi. Tuh ini hasilnya perbedaannya nih. Kalau di dalam ruangan itu seperti ini nih. Nah teman-teman, ini dia untuk kamera depannya ya, untuk Xiaomi Mi 10T mentok di 1080p 30 fps nih, seperti ini. Sedangkan di iPhone nih kalian bisa lihat yang ini adalah 1080p 60 fps nih, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat perbedaannya gitu, silahkan kalian komen bagus yang mana gitu. Oke sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Oke teman-teman, ini adalah 1080p di 30 fps ya, masing-masingnya sama. Saya set sama aja dulu gitu, nanti kita pindah ke 4K gitu, yang mana yang 4K yang lebih bagus gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini kita ketika pindah ke 4K 60 fps ya, hasilnya seperti ini nih tuh, kalian bisa lihat. Ini keduanya saya sambil jalan ya, yang satu Xiaomi, yang satu iPhone. Kalian bisa lihat mana yang lebih bagus, silahkan kalian komen aja ya. Nih pokoknya kita nggak akan terlalu banyak komen sih, silahkan kalian komen aja gitu bagus yang mana gitu. Nah teman-teman, ini khusus di Xiaomi aja ya, ini Xiaomi bisa merekam hingga 8K nih teman-teman. Ini cuma di Xiaomi doang, kalau di iPhone belum bisa gitu. Jadi ada plus minusnya juga ya. Tapi emang nggak terlalu bagus sih kalau misalkan pakai jalan gitu. Tapi kalau misalkan diam aja gini tuh, 8K nya kelihatan banget tuh. Detil-detilnya tuh teman-teman, kalian bisa lihat ini 8K 30 fps nih teman-teman nih. Nih kita lihat, kita perdekat ke sini deh nih. Tuh. Wah, kalau menurut saya sih ini mantap sih ya. Xiaomi, emang makasih ya Xiaomi.
Nah, teman-teman, sekarang adalah kesimpulan dari kedua handphone ini. Menurut saya, kedua handphone ini recommended ya di dalam konteksnya sendiri ya. Ini recommended dalam Android gitu, dia dengan Snapdragon 865, dia harga 6 jutaan. Pokoknya ini paling murah banget gitu kalau menurut saya ya. Dan ini adalah iPhone yang harganya 5,8 jutaan yang paling worth it dari segi iPhone ya. Kalian bandinginnya dengan iPhone yang lainnya gitu. Dibandingkan dengan iPhone SE 2020 mungkin banyak orang yang pilih ini karena layarnya lebih lega juga dibandingkan iPhone SE 2020 yang layarnya sempit banget ya dibandingkan dengan ini. Tapi kan kalau kita bandingkan antara kedua handphone ini nih, saya pilih mana? Jawabannya adalah tergantung ya. Kalau kalian sukanya iPhone ya kalian pilihnya iPhone aja. Dengan harga 5,8 jutaan itu kalian dapat iPhone XR yang emang sih second gitu. Ya ada gores-gores sedikit nih di sini, tapi kalian mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan barunya. Kalau barunya itu kan sekitar 8 jutaan gitu di iBox, itu garansi resminya. Nah, tapi ya balik lagi ya kepada kalian semuanya gitu. Apakah kalian pengen gitu beli HP yang second gitu? Kalau second itu kan mungkin kalau kita nggak tahu ngeceknya gitu ya sulit aja gitu. Tapi kalau kalian pengen buka review saya, silahkan kalian cek link pembelian di kolom deskripsi aja, atau mungkin nanti akan saya lelang juga untuk iPhone XR ini. Nah, untuk Xiaomi Mi 10T jelas ya menang telak sih kalau menurut saya. Dari segi performa dia skor Antutunya aja 580 ribuan, sama dengan iPhone 12 mini. Pertama itu. Yang kedua, memang sih kamera iPhone XR ini emang hasilnya lebih bagus ya dibandingkan dengan Xiaomi Mi 10T. Jadi videonya lebih stabil gitu teman-teman. Tapi Xiaomi Mi 10T banyak banget fitur di kameranya yang baru, mulai dari kamera 8K dan fitur slow motion hingga 1080p di 960 fps itu nggak ada di iPhone ya teman-teman. Dan juga layarnya, ingat teman-teman, layar iPhone XR ini masih HD+, sedangkan layar Xiaomi Mi 10T udah 1080p gitu teman-teman. Dan refresh rate-nya juga di iPhone XR itu cuma 60 Hz gitu teman-teman refresh rate layarnya. Sedangkan di sini di Xiaomi Mi 10T itu refresh rate-nya itu udah sampai 144 Hz yang enak banget sih buat main game, buat scroll-scroll aplikasi gitu teman-teman. Ya, balik lagi ke kalian semuanya. Kalau kalian punya 6 jutaan gitu, tanya ke saya, kalian pilih mana? Kalau saya sih nyaranin tetap ya yang garansi resmi aja gitu. Kecuali kalian mau nambah lagi ini 2 juta untuk beli yang barunya gitu. Beli yang barunya kan 8 jutaan gitu. Ya, itu kembali lagi kepada kalian masing-masing. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Di channel pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.